Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Laswardi dengan NIM 20011100154. Perkenalkan, nama saya Salman Halim dengan NIM 2001111000203. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Raihan Afif Afariski dengan NIM 205. Nama saya Rahmania dengan NIM 2001111100206. Hai teman-teman, perkenalkan saya Istiqomaria dengan NIM 20011100207. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Sari dengan NIM 2001111000208. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Muhammad Siddiq Mukmin, NIM-ku 2001111000209. Saya Berdi Firmansyah, NIM 2001111000204. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Raihan. Di sini saya akan memberikan pengantar mengenai kode etik profesi kepolisian. Seperti yang diketahui bersama, kasus yang terjadi akhir-akhir ini, kasus penembakan antara polisi dengan polisi dan di tempat rumah dinas polisi dengan korban Brigadir Yosua Huta Barat dan dengan tersangka sebagai pelaku utamanya, yaitu Irjen Fedy Sambo. Irjen Fedy Sambo telah menjalani sidang kode etik pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 yang lalu. Sidang kode etik ini menentukan bagaimana status aktif Fedy Sambo sebagai polisi yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Sebanyak 97 polisi telah diperiksa dan 35 diantaranya terbukti melanggar kode etik profesi. Lalu, apa itu kode etik kepolisian? Nah, polisi juga memiliki kode etik yang dinamakan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disingkat dengan KEP. Hal itu tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik. KEP adalah aturan moral yang menjadi pedoman, sikap, perilaku, dan perbuatan pejabat kepolisian. Anggota polisi yang melanggar kode etik tersebut akan dilakukan sebuah sidang kode etik. Selanjutnya, sanksi apa saja yang akan diberikan kepada para pelanggar kode etik tersebut? Nah, dari sidang kode etik tersebut akan memutuskan sanksi yang akan diberikan. Pemeriksaan sanksi ini tergantung pada pelanggaran kode etik yang dibuat oleh para anggota Polri. Beberapa putusan sidang dapat berupa sanksi etika, sanksi administratif, dan sanksi lain berupa berkewajiban untuk mengikuti pembinaan rohani, mental, dan pengetahuan profesi. Lalu, apa saja yang menjadi ruang lingkup dalam kode etik profesi kepolisian ini? Yang pertama ada etika kenegaraan, lalu yang kedua ada etika kelembagaan, lalu ada etika kemasyarakatan, lalu yang terakhir ada etika kepribadian. Lalu, bagaimana penjelasannya? Dan apa saja pokok bahasan yang akan kita bahas nantinya? Mari kita simak pembahasannya bersama-sama yang akan dijelaskan oleh teman-teman kita. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Saya akan menjelaskan tentang kode etik Polri. Kode etik merupakan suatu sistem norma, nilai, dan aturan profesional yang tertulis secara tegas menyatakan apa yang benar dan yang tidak benar bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang harus dilakukan dan perbuatan apa yang harus dihindari.
Kode etik profesi merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan tugas suatu profesi yang disusun oleh anggota dari profesi itu sendiri dan bersifat mengikat bagi mereka dalam praktiknya. Profesi Polri adalah profesi yang berkaitan dengan tugas Polri baik dalam bidang operasional maupun di bidang pembinaan. Sedangkan kode etik profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian. Kode etik profesi Polri adalah aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku atau ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri, dan melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatannya. Ruang lingkup pengaturan kode etik profesi Polri. Yang pertama, etika kepribadian. Dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2006 disebutkan bahwa etika kepribadian adalah sikap moral anggota Polri terhadap profesinya didasarkan pada panggilan ibadah sebagai umat beragama. Hakikat etika kepribadian adalah pengabdian yang merupakan ketulusan dan keikhlasan batin untuk mengembangkan diri kepada pihak lain, baik perorangan, kelompok, lembaga, maupun organisasi. Yang kedua, etika kenegaraan. Dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2006 disebutkan bahwa etika kenegaraan adalah sikap moral anggota Polri yang menjunjung tinggi landasan ideologis dan konstitusi negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Etika kenegaraan merupakan komitmen moral bagi setiap anggota dan institusi Polri untuk menjunjung tinggi dan melindungi ideologi dan konstitusi negara demi terpeliharanya negara kesatuan Republik Indonesia. Nilai moral yang terkandung dalam etika kenegaraan. Setiap anggota dan institusi Polri harus sekuat tenaga mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari berbagai upaya untuk menghancurkan negara, terutama terhadap ancaman yang berasal dari dalam negeri yang menjadi porsi kewenangan Polri untuk menangani. Yang ketiga, etika kelembagaan. Dalam pasal 1 angka 8 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2006 disebutkan bahwa etika kelembagaan adalah sikap moral anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya. Etika kelembagaan adalah komitmen moral bagi setiap anggota Polri terhadap institusi atau lembaga Polri yang merupakan wadah profesinya. Selaku pemegang profesi kepolisian, setiap anggota Polri memiliki kewajiban moral bagaimana seharusnya berperilaku terhadap lembaga Polri yang merupakan organisasi profesi. Norma yang terkandung dalam etika kelembagaan mengikat sebagai pedoman dan mewajibkan secara moral terhadap setiap anggota Polri dalam menjalankan profesi kepolisian. Yang keempat, etika dalam hubungan dengan masyarakat. Dalam pasal 1 angka 9 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2006 disebutkan bahwa etika dalam hubungan dengan masyarakat adalah sikap moral anggota Polri yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ketentuan tersebut penting karena institusi dan insan Polri tidak dapat dilepaskan korelasinya dengan masyarakat, karena semua pengabdian dan tugas kewajiban Polri adalah ditujukan untuk masyarakat. 1.4 Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Pelanggaran adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi Polri. Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi berakibatkan pada penerapan sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Adapun sanksi tersebut dapat berupa sanksi moral maupun sanksi dikeluarkan dari organisasi. Sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Hukum berkaitan dengan sanksi, karena pada dasarnya hukum itu memiliki sifat mengatur dan memaksa. Sifat hukum yang mengatur terdapat larangan-larangan, yang apabila dilanggar dapat menimbulkan sanksi. Dengan cara memaksa, maka suatu penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan paksa,
walaupun yang bersangkutan tidak menghendakinya. Menurut Black's Law Dictionary, sanksi adalah sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang. Pasal 20 Perkap RI nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri menyatakan bahwa anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan atau larangan dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan dinyatakan sebagai pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi. Terkait bentuk-bentuk pelanggaran Kode Etik Polri diatur dalam Pasal 21 Ayat 3 Perkap nomor 14 tahun 2011 dan PP nomor 1 tahun 2003. Dalam Pasal 21 Ayat 3 Perkap nomor 14 tahun 2011, beberapa bentuk pelanggaran kode etik terbagi menjadi 7. Yang pertama, memberikan keterangan palsu semasa menjalankan tugas sebagai anggota Polri. Yang kedua, melakukan tindakan yang menentang dengan Pancasila. Yang ketiga, melanggar sumpah atau janji anggota Polri, jabatan dan kode etik profesi. Yang keempat, meninggalkan tugas secara tidak sah dan sengaja selama 30 hari berturut-turut. Selanjutnya, melakukan perbuatan yang dapat merugikan atau membahayakan dinas Polri. Kemudian, melakukan bunuh diri untuk menghindari diri dari penyidikan atau tuntutan hukum mati atas tindak pidana yang dilakukannya. Dan yang terakhir, menjadi ahli atau terlibat dalam partai politik dan mengambil jabatan. Selanjutnya, dalam PP nomor 1 tahun 2003, sebagaimana dimaksud dalam pelanggaran kode etik profesi Polri terdapat 3 macam, yaitu antara lain, yang pertama, meninggalkan tugas secara tidak sah selama 30 hari berturut-turut. Yang kedua, melakukan pelanggaran disiplin menurut PP nomor 2 tahun 2003 pasal 5. Dan yang terakhir, melakukan tindak pidana. Sebagai contoh pelanggaran kode etik profesi kepolisian seperti yang dilakukan Verdi Sambo terhadap Brigadir Joshua, yaitu penembakan di rumah dinas Verdi Sambo. Contoh lainnya yaitu adalah polisi yang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Juga polisi yang melakukan penipuan, memeras, dan hal-hal lainnya. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan kesimpulan terhadap beberapa pokok bahasan yang telah dibahas oleh teman-teman sebelumnya. Fungsi kode etik kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan wewenang pada hakikatnya masih belum berjalan maksimal di tubuh kepolisian. Implementasi dari Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang kode etik kepolisian masih terbilang rendah, sehingga menyebabkan masih sering terjadinya pelanggaran terhadap kode etik itu sendiri. Hal tersebut dapat kita lihat dari masih banyaknya tingkat pelanggaran terhadap kode etik itu sendiri yang dilakukan oleh anggota Polri. Penyelesaian terhadap pelanggaran kode etik itu sendiri dirasa masih belum menyeluruh. Sidang komisi etik cenderung bagai dua mata pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Objektivitas dalam menghukum berdasarkan kode etik yang berlaku masih rendah apabila kita lihat apa yang terjadi seperti sekarang ini. Adapun beberapa faktor yang cenderung mendominasi masih banyaknya pelanggaran terhadap kode etik tersebut. Antara lain yang pertama, ada faktor ekonomi, meliputi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pribadi dalam melaksanakan tugas. Lalu yang kedua, ada faktor psikologi yang meliputi gaya hidup dan hobi anggota Polri yang memancing mereka untuk berperilaku di luar kode etik mereka. Kode etik yang telah berfungsi secara terstruktur melalui pengawasan internal dan eksternal akan lebih berfungsi apabila disandingkan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembinaan mental, dan perbaikan kesejahteraan hidup para anggota Polri. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.